Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai teori komunikasi dalam sastra. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asri Awalani Putri. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurhalisa. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmawati. Materi pertama akan disampaikan oleh Salwa Nurhalisa. Pengertian. Secara etimologis, komunikasi berarti hubungan. Sebagai gejala komunikasi karya sastra menunjuk pada sistem yang menghubungkan karya sastra dengan pengarang dan pembaca. Menurut Seger, tahun 1978, pada halaman 24 hingga 25, komunikasi sastra lebih rumit dibandingkan dengan komunikasi mesin. Lebih jauh, menurut Buchan, pada tahun 1962, halaman 56, untuk mempelajari komunikasi, kita mesti mempelajari seni. Izin memindahkan ya, karena tidak terlihat. Salah satu karya sastra yang sangat penting adalah fungsinya sebagai sistem komunikasi. Karya sastra dihasilkan melalui imajinasi dan kreativitas sebagai hasil kontemplasi secara individual. Tetapi, karya sastra ditunjukkan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain sebagai komunikasi. Model Jacobans dengan 6 faktor bahasa, addresser, konteks, message, kontak, dan kode, beserta 6 fungsi emotif, konatif, referensial, fotik, fatik, dan metalingual. Demikian juga model pendekatan Abrams, ekspresif, pragmatif, mimetik, dan objektif. Demikian juga dianggap sebagai ciri-ciri komunikasi yang mendasari penelitian sastra selanjutnya. Sebagai gejala universal, fungsi dan kedudukan pengarang sama, baik kapasitasnya sebagai subjek kreator maupun pola-pola hubungannya dengan masyarakat luas, baik di dunia barat maupun di dunia timur, khususnya Indonesia. Secara garis besar, komunikasi dilakukan melalui 1. Interaksi sosial, 2. Aktivitas bahasa, yaitu lisan dan tulisan, dan yang ketiga, mekanisme teknologi. Saya akan menjelaskan tentang pengarang, ciri-ciri anonimitas. Pengarang adalah anggota masyarakat biasa, sama seperti orang lain. Kemampuannya dalam menghasilkan karya sastra disebabkan oleh perbedaan kualitas, yaitu kualitas dalam memanfaatkan emosionalitas dan intelektualitas, bukan perbedaan jenis. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pengarang diantaranya: 1. Pengarang harus memiliki keterampilan menulis. 2. Pengarang harus mengorganisasikan keseluruhan pengalaman. 3. Pengarang harus memiliki ketajaman emosionalitas dan intelektualitas. 4. Pengarang harus memiliki kecintaan terhadap masalah-masalah kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima, pengarang harus memiliki kekuatan imajinasi. Fluktuasi peranan pengarang sepanjang sejarah sastra barat. Abad pertama hingga abad ke-16 dengan diilhami oleh
Longinus memberikan intensitas pada ekspresi dan emosi. Abad pertengahan 500 sampai 1500, pengarang sebagai pencipta kedua. Pengarang sebagai semata-mata meniru Maha Pencipta. Di Indonesia tampak dalam sastra Melayu lama. Abad Renaissance 1400 sampai 1700, pengarang sebagai kreator mulai dihargai. Abad ke-18 hingga abad ke-19, pengarang sebagai kreator yang otonom. Seniman mendewasakan diri, di Indonesia tampak pada pujangga baru. Abad ke-20, pengarang disembunyikan di balik vokalisasi. Pengarang tersirat, bahkan pengarang dianggap sebagai anonimitas. Menjelaskan mengenai karya sastra. Vokalisasi atau sudut pandang. Vokalisasi berasal dari kata fokus, yang berarti kancah perhatian, perspektif cerita, atau sudut pandang. Istilah vokalisasi pertama kali dikemukakan oleh Genet dalam bukunya yang berjudul Narrative Discourse tahun 1972. Objek-objek yang dapat divokalisasi diantaranya lembaga, orang, dan lingkungan sekitar. Vokalisasi dapat dilakukan oleh seorang tokoh dalam cerita atau oleh juru cerita itu sendiri. Artinya, menceritakan sesuatu pasti dilakukan melalui perspektif tertentu, sesuai dengan sudut pandang vokalisator. Membedakan antara pencerita dengan vokalisator penting dalam rangka yang pertama, memisahkan hegemoni subjek kreator terhadap subjek fiksional. Yang kedua, menampilkan hakikat intersubjektivitas. Vokalisasi dapat meningkatkan pemahaman mengenai aspek-aspek kemasyarakatan sebuah karya sastra yang dianalisis. Sudut pandang, gaya bahasa, dan plot dianggap sebagai unsur-unsur utama keberhasilan karya sastra. Next. Materi selanjutnya membaca, jenis dan peranan. Menurut Luxemburg, pembaca dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama pembaca di dalam teks, dan yang kedua ada pembaca di luar teks. Yang pertama membaca di dalam teks terbagi menjadi dua macam, yaitu pembaca implisit, mengacu pada partisipasi aktif pembaca dalam memahami karya, pembaca yang dituju oleh pengarang. Yang kedua, pembaca eksplisit adalah pembaca yang disapa secara langsung. Pada umumnya membaca menggunakan kalimat pembaca yang budiman. Yang kedua, pembaca di luar teks juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, membaca yang diandaikan adalah pembaca yang berada di luar teks, pembaca yang seharusnya disapa oleh pengarang, pembaca yang diupamakan membaca suatu karya oleh pengarang. Yang kedua, pembaca yang sesungguhnya merupakan objek eksperimental. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar pada ECL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.